Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Wah, tentu kalian senang semua kan? Kalian sekarang sudah masuk ke SMP Citra Negara. Sayang ya, kalian belum lihat sekolah kita. Padahal sekolah kita cantik loh. Warnanya hijau semua. Oke, sebelumnya dikenalkan dulu. Ibu Istriana, guru IPA kalian. Pasti kalian paling suka kan pelajaran IPA? Karena ibu perhatikan ternyata di SD itu IPA-nya nilainya bagus semua. Dan ibu berharap pelajaran IPA di SMP ini kalian nilainya lebih bagus lagi dan lebih menghargai lagi. Ayo, siapa di antara kalian yang pengen jadi dokter? Wah, ada tuh yang pengen jadi dokter ya? Atau ada yang pengen jadi guru kayak ibu? Wah, cakep sekali. Mudah-mudahan dengan pelajaran IPA ini kalian lebih bersemangat lagi belajarnya. Jadi artinya meskipun kalian di rumah, kalian tetap bisa belajar IPA. Dan nanti kalau seandainya materi ibu kalian tidak paham, kita akan bicarakan, didiskusikan di forum, di grup WA kalian ya. Karena selain kita belajar melalui SMP CN Mobile, kita juga belajarnya melalui WA. Oke, pada pertemuan kali ini materi IPA kita tentang objek IPA dan pemahamannya. Nah, tapi sebelumnya ibu akan jelaskan dulu bahwa IPA di SMP dibagi 3 loh. Artinya apa? Kalau di SMP IPA yang pertama ada yang disebut dengan biologi. Biologi itu berarti kamu belajarnya tentang makhluk hidup. Semua yang hidup belajarnya di biologi. Lalu nanti ada pelajaran namanya fisika. Fisika itu apa? Fisika itu nanti kamu akan menghitung misalnya ini kamu berangkat sekolah jam berapa, jaraknya berapa, itu nanti salah satunya seperti itu. Lalu yang ketiga ada materi yang disebut dengan mempelajari pelajaran tentang kimia. Apa itu kimia? Kimia itu mungkin tentang asam dan basa, perubahan zat, atau misalnya kayak gini, kamu merasakan jeruk rasanya apa? Yang pertama, fisika yang mempelajari tentang unsur-unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya ada juga ilmu kimia yang mempelajari mengenai penyusunan dan perubahan zat-zat. Lalu ada juga ilmu biologi yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah geologi dan astronomi yang mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, serta antariksa. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sementara besaran sendiri apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam proses pengukuran. Ya, jadi adik-adik harus bisa bedakan antara besaran dan satuan. Lalu, kalau begitu kita harus tahu juga apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam proses pengukuran. Dan apa saja sih besaran-besaran serta satuan-satuan yang akan kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai besaran dan satuan pokok. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan merupakan hasil perhitungan atau operasi antar besaran ya. Contoh misalkan panjang. Panjang itu kita peroleh dengan cara mengukur dan dengan alat ukur, bukan merupakan hasil dari perkalian atau pembagian antar besaran ya. Jadi ada 7 nih besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Seperti yang tampak di tabel, adik-adik bisa lihat ya satuan-satuannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran dan satuan turunan ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contoh yang nomor 1 itu adalah luas. Luas adalah hasil dari operasi perkalian antara panjang kali lebar, di mana lebar dan panjang itu sama-sama satuannya meter. Panjang dikali lebar, meter dikali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, adik-adik bisa simak besaran turunan yang ada di tabel dari 1 sampai 10 ya. Selanjutnya kita akan simak
Alat-alat ukur apa saja yang biasanya digunakan dalam proses pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam? Yang pertama, untuk mengukur panjang biasanya kita menggunakan mistar atau meteran, atau ada juga yang namanya jangka sorong ya. Jadi mistar, meteran, jangka sorong itu adalah alat ukur yang biasanya digunakan oleh kita, peneliti atau ilmuwan-ilmuwan untuk mengukur panjang. Selanjutnya, untuk mengukur massa, kita menggunakan neraca atau timbangan. Nah, neraca ini ada macam-macam ya. Ada neraca digital, ada neraca yang biasa digunakan untuk mengukur berat badan, ada neraca-neraca untuk mengukur bahan-bahan kue, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada juga alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur waktu. Nah, alat ini biasa sering digunakan oleh guru-guru olahraga untuk menghitung kecepatan kita dalam melakukan lari jarak pendek misalnya ya. Itu namanya adalah stopwatch ya. Jadi stopwatch adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur waktu. Ada yang ingat satuan waktu apa? Satuan waktu adalah second ya. Berdasarkan sistem internasional, satuan waktu adalah second atau detik. Selanjutnya, alat untuk mengukur suhu atau temperatur ya. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh dokter atau perawat-perawat untuk mengukur suhu tubuh kita ya. Namanya adalah termometer. Nah, termometer juga ada banyak nih macam-macam. Ada yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, ada yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan, dan ada pula yang mengukur cairan atau suhu makanan ya. Selanjutnya ada juga alat yang biasa kita gunakan untuk mengukur kuat arus ya, namanya adalah ampermeter. Satuan kuat arus listrik itu adalah ampere. Jadi, alat untuk mengukur kuat arus listrik kita namai ampermeter ya. Mungkin alat ini masih jarang kalian lihat karena biasanya ampermeter ini digunakan untuk orang-orang atau para ahli-ahli yang menguasai listrik. Berikutnya kita akan belajar mengenai satuan ya. Jadi satuan itu terbagi menjadi satuan baku atau satuan standar dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional, biasa disebut sebagai satuan internasional atau disingkat sebagai SI ya. Satuan internasional tadi bisa adik-adik lihat di tabel besaran dan satuan pokok tadi ya. Contohnya, kalau panjang satuannya meter, kalau waktu satuannya second, kalau arus listrik satuannya adalah ampere. Nah, itu adalah contoh-contoh satuan baku atau satuan standar. Selanjutnya adalah satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku ini adalah satuan yang bukan merupakan satuan standar. Kenapa? Karena hasil pengukuran dari masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Contoh, jengkal. Jadi misalkan kita mengukur panjang dengan satuan jengkal atau satuan hasta. Atau seperti orang-orang di Eropa dan di Amerika sana kadang mengukur panjang dengan menggunakan satuan kaki ya. Jadi misalkan tinggi orang itu adalah 7 kaki. Nah, kaki orang itu kan berbeda-beda panjangnya, sehingga biasanya mungkin hasil pengukurannya berbeda-beda. Kenapa? Karena jengkal, hasta, atau kaki setiap orang ukurannya berbeda-beda. Itulah sebabnya mengapa disebut satuan tidak baku. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.